Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Jandika Olivia dengan NIM 2030202218. Video ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas mata kuliah metodologi dan praktik penelitian dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Isnaini SAD MPD. Yang mana di sini saya akan memaparkan sedikit terkait proposal penelitian yang telah saya buat di tugas sebelumnya. Baiklah, langsung saja. Judul dari proposal yang telah saya buat sebelumnya yaitu Kemampuan Digitalisasi Pembelajaran PAI bagi Pendidik. Adapun yang melatar belakangi kenapa saya mengambil judul ini untuk tugas proposal saya kali ini, yaitu yang mana bergulirnya revolusi industri keempat atau yang sering kita kenal dengan era 4.0 membawa dampak perubahan dalam segala bidang yang sangat signifikan termasuk dalam sektor pendidikan. Perkembangan dalam dunia pendidikan khususnya dalam bidang teknologi yang dinamis harus terus dicermati mengingat perubahan sosial yang begitu cepat baik dipandang dari segi positif maupun negatif. Bergesernya metode dan infrastruktur pendidikan dalam pembelajaran dari metode tradisional ke metode modern itu sangat dirasakan di era 4.0 sekarang ini. Hal itu tentunya mendorong stakeholder pendidikan agar melek literasi digital, yang mana hal ini yaitu dengan menumbuhkan atau meningkatkan kemampuan untuk mendapatkan, memahami, dan menggunakan informasi yang berasal dari berbagai sumber dalam bentuk digital atau digitalisasi, yang mana hal ini menjadi topik dalam tugas proposal saya kali ini. Selanjutnya, identifikasi masalah dari proposal penelitian ini. Yang pertama, kurangnya kemampuan pendidik dalam mentransformasikan pembelajaran PAI berbasis digital. Yang kedua, tantangan yang dihadapi pendidik dalam mentransformasikan pendidikan PAI berbasis digital. Yang ketiga, para pendidik merasa tidak percaya diri dan merasa gagap teknologi. Yang keempat, kurangnya edukasi dan pelatihan digital bagi para pendidik. Dan yang kelima, pendidik tidak memiliki motivasi yang cukup dalam memperbarui sistem pembelajaran yang sesuai dengan kemajuan zaman. Nah, dari beberapa identifikasi masalah yang telah disebutkan sebelumnya, saya merumuskan identifikasi tersebut menjadi beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sih cara meningkatkan kemampuan pendidik dalam mentransformasikan pembelajaran PAI berbasis digital? Yang kedua, apakah tantangan yang dihadapi pendidik dalam upaya mentransformasikan pendidikan PAI berbasis digital? Dan yang ketiga, apakah ada hubungan kemampuan pendidik dalam memilih metode pembelajaran berbasis digital daripada metode konvensional dengan hasil belajar siswa? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui media digital bagaimana yang sesuai dengan karakteristik mata pelajaran PAI dan juga untuk mengetahui bagaimana sih langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan metode pendekatan saintifik dalam pembelajaran PAI dengan menggunakan media digital. Kemudian, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi permasalahan atau tantangan para pendidik dalam mentransformasikan pembelajaran digital, terutama dalam pembelajaran PAI, serta upaya-upaya apa saja yang harus ditingkatkan oleh seorang pendidik di era digital seperti sekarang ini. Adapun manfaat atau kegunaan dari tugas proposal penelitian ini diantaranya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap kekurangan apa yang harus diperbaiki dan kemampuan apa yang harus dimiliki dan ditingkatkan para pendidik dalam usaha mentransformasikan pembelajaran berbasis digital di era sekarang. Selanjutnya yaitu menjadi bahan referensi untuk kebutuhan pendidik sebagai bahan masukan untuk memperkaya kepustakaan. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Al-Hikmah Cinta Karya, alamatnya di Jalan Pangeran Penyaring, Cinta Karya Plaka Tinggi. Mana metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PAI dengan teknik pengumpulan data yaitu dengan menelaah dokumen, mengobservasi, dan mewawancara. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran adalah pendekatan saintifik, yaitu pendekatan yang menggunakan langkah-langkah serta kaidah ilmiah dalam proses pembelajaran. Langkah ilmiah yang diterapkan meliputi menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan.
Penerapan pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran dapat membiasakan peserta didik atau siswa untuk bisa berpikir, bersikap, serta berkarya dengan menggunakan langkah dan kaidah yang ilmiah. Pendekatan ini memiliki ciri suatu dimensi pengamatan, penalaran, penemuan, dan pengabsahan tentang suatu kebenaran yang lebih menonjol. Proses pembelajaran yang mengacu pada pendekatan saintifik menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meliputi 5 langkah, yaitu yang pertama mengamati, kedua menanya, ketiga mengumpulkan data, yang keempat mengasosiasi, dan yang kelima mengkomunikasikan. Kita ketahui bahwa kemajuan teknologi digital di lembaga pendidikan belum bisa berjalan mulus. Kurangnya edukasi digital menjadikan para pendidik tidak memiliki motivasi yang cukup dalam memperbarui sistem pembelajaran yang sesuai kemajuan zaman. Bahkan, menjadikan para pendidik tidak percaya diri serta merasa gagap teknologi. Akibatnya, dalam pengajaran lebih dominan memilih metode pembelajaran konvensional daripada metode berbasis digital. Dalam sebuah wawancara belajar dari COVID-19, Menteri Nadiem Makarim menekankan bahwa tren digitalisasi ini akan terus berlangsung, bahkan akan terjadi kolaborasi antara analog dan digital. Selanjutnya, dia juga mengungkapkan bahwa meskipun peran guru tidak akan tergantikan, namun justru akan dikuatkan potensinya melalui digitalisasi pendidikan. Sejalan dengan hal itu, Kemendikbud menuturkan bagaimana membangun paradigma pembelajaran abad 21 yang memberikan penekanan pada kemampuan peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai sumber, berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah, serta dapat berpikir secara analitis. Perubahan dalam dunia pendidikan perlu dilakukan karena setiap zaman mengalami perubahan. Perubahan ini seiring percepatan teknologi dan informasi. Perubahan perlu dilakukan seiring adanya perkembangan teknologi informasi. Dari efek perubahan yang terjadi, maka dalam dunia pendidikan terjadi berbagai pergeseran perubahan baik dari segi metode maupun konten yang menjadi bahan pengajaran. Keterampilan yang harus dimiliki terutama pendidikan di abad ini atau di era digital ini yakni yang pertama, way of thinking, kemudian way of working, tools for working, dan skill for living in the world. Way of thinking terdiri atas bagaimana berkreativitas, menemukan inovasi, cara berpikir kritis, menemukan pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Way of working terdiri dari bagaimana bekerja dalam sebuah tim, bagaimana juga berkolaborasi, sedangkan skill for living in the world merujuk keterampilan berdasarkan literasi informasi, kemampuan teknologi informasi dan komunikasi, serta kemampuan bekerja melalui sosial digital. Sehingga perlu adanya edukasi dan pelatihan-pelatihan bagi para pendidik terkait hal ini guna menumbuhkan keterampilan-keterampilan baru menyesuaikan kemajuan zaman. Apabila semua guru atau pendidik dan stakeholder pendidikan tidak mengikuti tren perubahan ini, maka tidak lagi dapat berperan aktif dalam berbagai pekerjaan, termasuk juga pembelajaran. Nah, jadi kesimpulannya, pendidikan sebagai corong utama perubahan penyongsong revolusi industri di abad 21 harus mengalami perubahan. Perubahan ini tidak hanya dalam taraf pemikiran, namun juga direalisasikan dalam bentuk pembelajaran dan juga kurikulum. Perubahan dari cara tradisional menuju arah modern, dari arah analog menuju arah digital. Perubahan tersebut bisa dimulai dengan merevolusi para pendidik yang akan membawa perubahan kepada para siswa. Perubahan orientasi tersebut seperti mengajarkan kepada siswa teknologi dengan penggunaan teknologi dalam pengajaran, perbaikan komunikasi, membudayakan kreativitas dan inovasi. Jika semua pendidik siap menerapkan perubahan-perubahan tersebut, maka akan menghasilkan siswa dan para lulusan yang siap menghadapi dunia yang penuh dengan digitalisasi dan karakter yang berbeda di masa depan. Baiklah, itulah tadi sedikit pemaparan terkait tugas proposal penelitian dengan judul Kemampuan Digitalisasi Pembelajaran PAI bagi pendidik yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, kepada Allah saya mengampun. Saya menyadari bahwa tugas ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak sekali kesalahan di dalamnya. Untuk itu, sekali lagi saya mohon maaf dan sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun baik dari teman-teman semuanya maupun juga dari Bapak dosen. Sekali lagi saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Saya Rizky Jendika Widya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.